Halo pemirsa, seorang model majalah dewasa ditemukan berlumuran darah di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban Ayu Aulia kritis dengan mulut berbusa. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas usai menabrak beton pembatas perlintasan kereta api di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Kecelakaan diduga terjadi akibat kurangnya lampu penerangan jalan dan tidak adanya rambu. Warga Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat dikejutkan dengan tewasnya seorang pria pengendara motor usai menghantam beton pembatas perlintasan kereta api. Peristiwa berawal saat korban dari arah Jalan Benyamin Sueb menuju Jalan Bungur melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan tidak adanya rambu lalu lintas membuat korban tak menyadari bahwa jalan yang dilaluinya buntu. Korban menabrak beton hingga terpetal sejauh 7 meter dan tewas di lokasi. Tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Dari ada jarak 100 meter, dia tuh udah mulai jatuh. Motornya tuh udah mulai keluar percikan api. Dia mau nikung begitu, akhirnya dia bablasan ke sana, bablasan ke ujung, akhirnya ngantem ke trotoar. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lokasi, sementara korban dievakuasi ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta Pusat, dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran di malam hari. Suasana mencekam terjadi saat kedua kelompok saling serang di tengah jalan menggunakan petasan dan senjata tajam. Suasana mencekam terekam video amatir saat dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Diponegoro, Kampung Sasak Jarang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan menggunakan petasan dan senjata tajam, kedua kelompok saling serang hingga ke tengah jalan. Akibat tawuran ini, salah satu kelompok pelajar dilaporkan ada yang terluka terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran ini juga sempat mengganggu pengguna jalan yang melintas hingga menimbulkan kemacetan panjang. Video aksi tawuran dua kelompok pelajar yang terjadi malam hari ini viral di media sosial. Warga mengaku takut dan khawatir karena tawuran terjadi malam hari saat warga beristirahat. Kita sebagai warga sini ya resah juga, kurang nyaman. Soalnya kan sini banyak juga anak mudanya. Takutnya lingkungan sini ke bawah-bawah. Bang, pada saat itu kan kondisi jalannya lagi rame ya Bang ya? Lagi rame, ya lumayan rame sih arah. Sudah lagi. Waktunya pulang jam kerja sih. Aksi tawuran terjadi saat patroli polisi selesai melintasi lokasi. Warga berharap polisi segera menindak kedua kelompok pelajar yang kerap tawuran di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, belasan pelajar diamankan petugas saat kedapatan akan tawuran pada dini hari. Seluruhnya dibawa untuk dimintai keterangan. Mendapat laporan akan adanya tawuran, polisi bergerak cepat mengamankan 16 orang pelajar di kawasan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seluruhnya diketahui merupakan pelajar diamankan pada dini hari. Diduga para pelajar ini telah mengatur jadwal tawuran dengan pelajar sekolah lain, namun aksinya gagal karena telah diketahui petugas. Dari penggeledahan tidak ditemukan adanya senjata tajam yang dibawa para pelajar. Terduga anak-anak sekolah yang mau tawuran, lalu kita amankan di halte Timah di wilayah Setiabudi Kuningan. Berapa anak Pak yang diduga akan melakukan tawuran ini Pak? Jumlahnya sekitar 16 anak, selebihnya nanti kita bawa ke Polsek Setiabudi untuk didata. Meski tak ditemukan senjata tajam, seluruh pelajar dibawa ke Mapolsek Metro Setiabudi untuk didata dan dimintai keterangannya.
Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang ibu di Medan, Sumatera Utara mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi hingga menabrak motor dan juga truk. Sang pengemudi diduga panik dan berusaha kabur dari kejaran warga usai menabrak di lokasi lain. Warga dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bagian depan minibus ringsek usai menabrak motor ojek online dan truk. Peristiwa berawal saat sang pengemudi wanita diduga panik dikejar warga setelah melakukan aksi tabrak lari. Mobil yang melaju kencang dari arah Simpang Pos menuju Jalan Setiabudi Medan kembali menabrak pengemudi motor ojek online dan pembatas jalan hingga ban pecah. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak truk. Akibat kejadian ini, pengemudi ojek online terluka berat di bagian kaki. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Adam Malik. Dari Simpang Pos menuju ke arah Simpang Selayang ya. Jadi karena memang udah dikejar, jadi kita udah balap-balap aja Bang. Sampai di sini pas tekong ini nabrak trotoar. Nabrak trotoar terbang ngantem ini. Sebelumnya dia nabrak ada rapper ojol Maxim kalau nggak salah. Kecelakaan ini mengakibatkan lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Diduga akibat pipa reaktor terlalu panas, sebuah pabrik kimia di Cilegon, Banten terbakar. Lokasi kejadian yang berdekatan dengan Pertamina membuat 6 pekerjanya terluka. Ini kebakaran ini. Api membakar pabrik kimia PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Jalan Raya Merak, Cilegon, Banten. Besarnya api yang disertai dengan kepulan asap hitam membuat para pekerja panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang menemukan adanya kerusakan pada pipa reaktor ke tabung kristalisasi pembuat bahan polister. Diduga pipa reaktor tersebut mengalami overheat hingga terjadi ledakan dan memicu timbulnya api. Akibat kejadian ini, seorang pekerja dikabarkan terluka. Terjadi ledakan atau suara dentuman mendorong pipa dan pipa tersebut terangkat kurang lebih 40 derajat, kemudian isinya menyembur keluar, sempat mengenai Pertamina karena berdampingan dengan Pertamina Grem. Nah, intinya sih kalau dari kami manajemen PT Mitsubishi Chemical Indonesia itu adalah kami akan kooperatif dan mendukung semua penyelidikan yang memang harus dilakukan karena ini memang kita juga sama-sama agar tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu. Usai kejadian, polisi melakukan pemeriksaan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor sport dari rumah warga di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku terbilang profesional, membawa kabur motor yang telah dikunci ganda. Seorang pelaku pencurian motor terekam CCTV merusak kunci kontak motor sport di halaman rumah warga di Jalan Raya Tengah Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Diduga pelaku telah merencanakan aksi pencurian ini. Meski sudah dikunci ganda, dengan santainya pelaku mengeluarkan sepeda motor milik korban. Pelaku kabur membawa motor hasil curiannya. Setelah berhasil dia mundurin kan. Nah motor saya nyangkut rantai tuh karena digembok pakai rantai. Nah, emang rantainya digembok ya? Emang bannya digembok dengan rantai. Iya. Gitu. Lalu kemudian dia balik ke temennya, balik lagi ke sini, rantainya tuh dibongkar sama dia. Gitu. Gembok rantainya? Gembok rantai karena. Aksi pencurian ini membuat warga resah dan khawatir dengan ulah para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, korban lapor ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memanfaatkan kondisi hujan, 2 pria nekat mencuri sirine ambulans di Musola Miftahul Jannah, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam 2 pria menggasak sirine mobil ambulan di halaman Musola Miftahul Jannah di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.
Keduanya berbagi tugas mencokel sirine bagian kanan dan kiri ambulan menggunakan besi linggis. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan deras sehingga tak diketahui warga. Sirine ambulan senilai 4 juta rupiah raib digasak pelaku. Pakai motor ini, Scoopy 2 orang tuh ya? Iya. Berapa ya? Ini congkel. Itu dia pakai apa, Kang? Linggis kayaknya. Oh, bukanya pakai linggis berarti ya? Pencurian ini mengakibatkan ambulan tidak dapat beroperasi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang model ditemukan berlumuran darah di apartemen miliknya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban Ayu Aulia ditemukan kritis dan mulut berbusa. Ini aku hitung menit, Pak ya. Sejumlah petugas keamanan apartemen mengevakuasi model Ayu Aulia yang ditemukan bersimbah darah di dalam apartemen miliknya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ayu ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dengan berlumuran darah dan mulut mengeluarkan busa. Diduga model majalah dewasa ini nekat akan mengakhiri hidupnya dengan melukai tangan dan meminum 50 butir pil paracetamol. Keluarga Ayu yang mendatangi lokasi menyebut sebelum kejadian Ayu kerap terlihat murung namun tidak mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi saat Ayu tinggal berdua bersama asistennya. Diduga Ayu depresi karena masalah pekerjaan. Kami dobrak pintunya dan sepanjang dari bednya sampai kamar mandi berlumuran darah semuanya. Gitu. Ternyata tangannya disayat dan adik saya ini juga sempat minum obat paracetamol 50 butir. Karena ada tekanan yang mungkin berurusan dengan mitra kerjanya. Kalau masalah asmara dia sangat jauh dari kata tersebut. Ayu Aulia kini dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Keluarga masih menunggu konfirmasi dari seseorang berinisial RO dan akan memberikan keterangan lebih lanjut. Polsek Setiabudi masih menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah memergoki aksi pencurian di rumahnya. Akibatnya, sang istri yang sedang hamil 4 bulan terluka senjata tajam. Polisi melakukan olah TKP pada kasus penganiayaan pasangan suami istri oleh seorang pencuri di rumahnya di Jalan Riau, Gang Sayur Ujung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Kejadian berawal saat pasangan suami istri Zainal 30 tahun dan Norma Laila 23 tahun memergoki aksi pencurian di rumahnya. Pelaku yang bercelana pendek dan berpenutup wajah langsung menyerang kedua korban dengan senjata tajam. Akibatnya Norma Laila yang sedang hamil 4 bulan dan suaminya Zainal harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mergoki, diduga pelaku yang berusaha untuk melakukan pencurian saja. Jadi korban kena luka tusuk di bagaimana, Bu? Tadi saya belum cek sih, Pak. Nanti kita... Yang jelas. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami menganiaya pria selingkuhan istrinya hingga tewas. Pelaku menikam korban setelah mengetahui pesan mesra korban di handphone istrinya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Sergap Investigasi.